diambil manfaatnya. Dan yang ketiga adalah du'aul waladus sholih, yad'u lahu, doanya anak-anak yang sholih yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jadi artinya kalau kita pelajari ada anak sholih yang mendoakan orang tua. Ini tiga-tiganya ini sebenarnya memiliki kesamaan. Sama-sama kebaikan, kebajikan yang Bapak lakukan di masa Bapak hidup. Bapak meninggal, tapi efek kebaikan itu masih ada. Ya, sedekah jariah. Itu tembok yang disumbangkan di masjid. Ya, tetap memberikan nilai manfaat. Ambal yang Bapak sumbangkan ke masjid. Walaupun Bapak meninggal dunia, ambalnya masih diinjek sama orang. Itu akan mengcopy paste nilai pahala. Ilmu yuntafa bihi juga sama, ilmu yang diambil manfaatnya. Kalau Bapak tanya dengan saya, siapa orang yang patut paling kita iriin itu, Pak? Saya nggak iri sama orang kaya. Ya, karena besok mati dia bakal miskin lagi. Saya nggak iri sama orang yang ganteng, besok tua juga akan menghilang kegantengannya. Tapi irilah dengan orang yang sholih, yang mengamalkan ilmunya. Irilah dengan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, bukan Imam Samudra. Ya, ini para imam-imam yang kalau dibilang jasadnya normalnya pasti udah hancur dimakan tanah. Normalnya. Tetapi teman-teman yang berbahagia, hari ini nama beliau masih terus disebut di setiap kajian. Para asatidz itu pasti menyebutkan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Nah, kita mungkin nggak masuk sedekah jariah, duit kita pas-pasan. Iya kan? Lihat kan dari wajahnya melas begitu. Ya Pak. Orang kalau diceramain mukanya melas, itu biasanya banyak utang. Biasanya. Saya nggak menjamin, tapi kayaknya begitu. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita siapa? Bukan ulama, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Malik. Maka kita ambil jalur yang ketiga aja. Apa tak? Du'aul waladis sholih. Menjadi orang tua yang mendidik anak. Untuk menjadi anak-anak yang rajin menjalankan ibadah, wabil khusus untuk ibadah sholatnya. Maka harapan yang kita harapkan itu, kita meninggal dunia punya anak, sholatnya ringan. Ringan itu apa? Ya kalau datang adzan dan nggak usah pakai disuruh sholat, berangkat sholat. Ya. Yang kedua, sholatnya tepat waktu. Kadang anak-anak itu ada juga Pak, yang dia sholat, tapi kalau dengar adzan suruh sholat itu kelahi dulu. Dan yang ketiga, sholat yang khusyuk. Dia kadang-kadang sholat, datang ke masjid semangat, bahkan langsung datang, tapi sampai di masjid kadang-kadang bukan sholat, lari ke sana ke sini. Kemudian sholatnya bisa berjamaah, syukur-syukur ya Pak, berjamaah di masjid. Nah ini cita-citanya. Terus ikhtiarnya gimana Pak? Ikhtiarnya agar anak kita dekat dengan sholat, maka ada 5 poin. Yang pertama adalah qudwah. Apa qudwah itu Pak Ustaz? Qudwah itu artinya adalah ya qudwah. Begitu ya. Qudwah itu dia semacam qudwah. Baik, nampaknya udah jelas. Kemudian berikutnya, saya itu paling benci nyeramain orang kayak gini nih. Pak, yang semangat gitu. Saya dari Penajam Pak, ya. Datang tadi, turun di Balikpapan jam 11.30 pas. Saya kebut sampai sini 30 menit. Itu bukan cuman helm yang mau lepas kepala, mau copot rasanya. Terus nyeramain orang kayak gini. Itu gemesin banget. Bapak pernah ngeliat ada ustadz banting botol 7 kurma gitu misal? Belum pernah ya? Jangan mancing-mancing Pak ya. Jadi saya ulangi lagi. Bagus-bagus sembarangan. Yang pertama namanya apa tadi Pak? Qudwah. Apa qudwah itu Pak Ustadz? Panutan, ketauladanan. Jadi mohon maaf Pak ya, ini kalau kita bicara tentang konsep keteladanan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau ada pada diri Rasulullah untuk kalian uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Nah, saya itu pernah mencoba mengevaluasi diri, merefleksi diri Pak, membandingkan dakwah saya dengan dakwah Nabi.
Saya tuh mikirnya begini Pak, menganalogikakannya begini. Nabi diangkat jadi Nabi umur berapa Pak? 40. Nabi meninggal umur berapa? 63. Berarti Nabi berdakwah berapa tahun? 63 kurang 40 aja mikir. 23. Kalau beliau berdakwah 23. Dan 23 itu kalau mau dibongkar Pak, sebenarnya yang 13 pertama itu nggak optimal. Karena Nabi 13 tahun pertama itu posisinya ada di Mekah. Dan di Mekah itu Nabi bertahan aja. Mirip dengan timnas lawan Australia. Bertahan. Beda dengan di Madinah, nyerang, ya kan? Itu timnas lawan Bahrain. Atau minimal lawan Cina. Nggak ngerti bola orang-orang ini. Aduh, susah banget. Sudahlah. Kayaknya salah ngomong saya tadi. Jadi teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah. Saya ulangi lagi. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu Nabi 13 tahun pertama nggak optimal. Jadi cuma 10 tahun dakwah Nabi yang betul-betul optimal Pak ya. Loh Pak, perintah ibadah itu kebanyakan di tahun kedua Hijriah loh Pak. Jadi puasa Ramadan itu di Mekah itu sahabat belum ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu baru disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Kurban di tahun kedua Hijriah. Haji di tahun ke-7 Hijriah. Bayangin. Jadi pensyariatan itu belakangan sebenarnya. Waktu Nabi di Mekah itu Nabi cuma ngajarin tauhid, berakidah, gitu doang. Terus saya bermuhasabah merenung. Nabi dakwah 10 tahun. Oke, anggaplah di Mekah hitung aja nggak apa-apa udah. 23 tahun. Pak, bandingkan umat Nabi hari ini udah 2 miliar. Hari ini aja itu belum dihitung sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Hari ini aja yang beriman kepada Nabi 2 miliar lebih, Bapak. Bapak bayangin, siap meneteskan darah, mempertaruhkan nyawa untuk mengorbankan diri demi membela kesucian Rasulullah. Sekarang Agus Khairul Huda berdakwah dari 2005. Ini udah 2024. Berarti Ustaz berdakwah berapa tahun? 19. Artinya udah mirip lah dengan Nabi 23, Ustaz 19. Ya beda 4 tahun. Tapi lihat pengikutnya. Nih, kadang nggak jelas begitu. Gimana mau berjihad, pengajian aja merem-merem matanya gitu, ya. Jadi artinya bapak-bapak yang berbagi, kok bisa Nabi sehebat itu? Itulah yang harusnya bapak pikirin. Kok bisa Nabi sekeren itu? Ya, karena ternyata Nabi kita bukan teoritis. Nabi bukan seorang orator yang ulu, orator yang handal. Nabi kita itu adalah suri tauladan, contoh, real modeling. Ya, model yang nyata dalam kehidupan Nabi contohkan kepada para sahabatnya. Bunda Aisyah bangun tidur, tanya, itu kenapa kakinya Nabi kok bengkak? Ternyata Nabi semalam sholat tahajud sampai kakinya membengkak, membiru. Ya, Bapak, mohon maaf Pak, yang udah suci dijamin masuk surga. Bunda Aisyah tanya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Ya, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Karena aku melihat kau sholat sebegini dahsyatnya. Kenapa kau lakukan ini? Wa qad ghufira lakum ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah sudah berjanji mengampunimu dosa-dosa dari yang terdahulu. Apa jawab Nabi? Afala akuna 'abdan syakura? Apa kau pikir aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur? Nabi ingin bersyukur, Pak. Ya. Walaupun jumlah kue tak sebanding dengan jumlah peserta kajian. Ya, cuma 4 piring orang sebanyak ini, guys, ya. Luar biasa. Inilah ketawaduan yang luar biasa. Ya. Jadi, teman-teman, emang bedanya tawadhu sama anggaran tipis tuh. Bedanya nggak terlalu kelihatan jauh, ya. Jadi, teman-teman, Bapak silakan digeser, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Saya tahu itu. Jadi, teman-teman, satu orang udah dijatah 1 biji, Pak, jangan ambil 2 ya. Artinya, kalau kita pelajari, Nabi bisa sehebat itu karena Nabi mencontohkan. Agus Khairul Huda cuma pintar ngomong doang. Ya, Nabi itu Pak bilang. Nabi bilang apa? Jauhi dunia, jauhi dunia, jauhi dunia. Bapak tahu apa yang terjadi pada diri Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pergi, kaget sahabat. Nabi kaget. Nabi pergi, sahabat kaget loh. Ngapain Nabi kok tiba-tiba pergi belum zikir? Tumben. Terus Nabi balik lagi. Nabi lanjut duduk, zikir lagi.
Selesai sholat ditanyalah sama sahabat, Nabi, kenapa kok Nabi tadi pergi langsung, terus balik lagi? Selesai salam, pas lagi zikir aku teringat ada satu koin dirham, Pak, bukan dinar ya, Pak, dinar itu emas mahal ya, dirham itu murah Pak, satu koin dirham yang tersisa di dalam kamarku, aku nggak pengen ini koin nginep di kamarku satu malam, sehingga Allah akan menuntut aku. Maka tadi aku keluar mencari orang, ku sedekahkan, biar hatiku tenang. Ketika aku tidur, aku nggak punya apa-apa lagi. Besok itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak apa sahabat nggak merinding lihat Nabi? Ya, Ustadz Agus itu jauhi dunia, rekeningnya. Ya, kalau beli gorengan 4 piring bisa lah ya. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah, begitulah Nabi kita. Nah makanya kepada anak-anak juga gitu, Bapak jangan cuma ngomong doang, anak-anak sholat. Loh Bapak sendiri kenapa nggak sholat Pak? Loh berani kamu sama Bapak ya? Bapak ini jelek-jelek gini lulusan pesantren. Pesantren mana Pak? Pesantren kilat ya. 3 hari, 2 hari sakit, saling golosnya. Jadi Bapak itu contohkan anak-anak hidup zuhud, jangan tergila dengan dunia. Bapak gila dunia? No. Bapak hanya makan siang dengan 1 biji gorengan, nah. Ya, yang dibagikan di pengajian. Itu pun dijatah satu orang hanya 1 biji. Masya Allah. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, artinya dari situ contoh anak-anak itu Pak. Saya punya bayi, nih digendong gini, kemudian ditaruh di bawah gini Pak. Salat tahajud, dia ngeliatin kita, si bayi ini. Itu saya biasakan begitu terus. Sampai di saat dia umur hampir 2 tahun ya, nggak sampai 2 tahun, 1 tahun sekian, sudah mulai merangkak bisa berdiri. Ada momen di mana kita sholat, dia ngeliatin kita begini, sambil ngikutin gerakan kita walaupun agak lucu. Itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Karena anak-anak kita bukan pendengar yang baik. Anak-anak bukan pendengar yang baik. Anak-anak bukan pendengar, tapi mereka the best of the best plagiator. Tahu plagiator? Contek. Sama kayak bapaknya itu, the best of the best predator. Ya, kalau ngelihat jentik, tahu jentik? Janda jentik, Allah, ya. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi pembelajaran untuk kita bersama hadirin yang dirahmati Allah. Tuh artinya apa Pak? Kalau kita pelajari, anak-anak kita tuh nggak bisa dengerin, nggak bisa. Makanya saya kalau ceramah Maulid Nabi atau apa di sekolah-sekolah SD itu dengan gaya santai, saya nggak pernah ceramah. Oh no, nggak pernah. Mereka saya ajak maju ke depan, cerita, ayo amal-amal sholih menurut kamu apa nak? Ngomong, begitu. Karena mereka bukan pendengar. Bapak kalau anak-anak kecil Bapak ajak ngomong, dia lompat-lompat, jangan Bapak marahin. Wajar anak kecil lompat-lompat. Anaknya kangguru aja lompat-lompat. Kenapa? Bapaknya juga lompat-lompat. Anak babi jalannya nunduk, ya kan? Kenapa? Malu bapaknya babi, ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, itu di fitrahnya Pak. Nah, yang aneh itu bapaknya malam-malam lompat-lompat, itu aneh, ya. Baik, teman-teman, itu yang pertama. Qudwah, contoh. Contohin aja. Contohin. Kemudian yang kedua, namanya mau'izah. Apa mau'izah ini Pak Ustadz? Nasihat. Jadi saya paham anak-anak itu nggak selalu siap dinasihati. Jadi kalau Islam itu memandang nasihat itu di umur 7 tahun sampai 10 tahun. Nasihat yang menggunakan verbal ya, pocokan. Jadi dari 0 sampai 7 itu jangan diomongin, dicontohin. 0 sampai 7 itu Bapak contohin. Karena mereka limbik otak bagian depan itu masih lunak. Mereka belum bisa menyerap informasi dengan sempurna. Daya fokusnya minim sekali. 0 sampai 7. Mereka hanya mencontoh. Makanya kemarin saya ketemu dengan Bunda Rais. Bunda Rais itu punya anak 3.
kakaknya perempuan sudah hafal Quran 30 juz, adiknya laki-laki kelas 2 SD sudah hafal Quran 30 juz. Yang ketiga ini kasihan, tidak hafal, masih bayi, belum bisa ngomong. Ya. Suaminya bukan ustadz, PNS. Istrinya bukan ustadzah, ibu rumah tangga. Nah, saya kan jadi gini, Bu, saya ini Bu, ustadz, istri saya ustadzah, anak saya tidak jadi penghafal begini. Kok bisa? Kata beliau, Pak Ustadz, yang saya pernah pelajari, anak-anak kan bukan pendengar. Jadi memang nggak perlu diajarin anak-anak, Pak Ustadz. Anak-anak itu dicontohin. Jadi ketika anak-anak kecil bermain, mamanya di samping baca Quran. Bahkan belum lahir, Pak. Begini kan, saya tuh merinding waktu Rais itu saya temuin. Rais itu ketemu saya umur 4 tahun, itu sudah hafal 11 juz. Dia ikut lomba hafidz-hafidz RCTI itu juara 4. Bapak mana tahu ya kan? Bapak taunya kan Putri Dangdut Akademi itu kan. Ini beda. Juara 4 dia Pak, anak Balikpapan Pak. Makanya mamanya tuh sampai akhir acara pun tetap terima kasih sama saya di TV tuh ngomong, saya terima kasih dengan Ustadz Agus Al-Huda. Ada sejarahnya karena dulu waktu itu dia mau ikut lomba, nggak punya dana. Ditelepon sama orang Kukar. Kami biayain hotel semua, bahkan kami gaji, tapi syaratnya namanya harus dari Kukar, bukan dari Balikpapan. Dengar begitu, panaslah hati saya sebagai warga Balikpapan. Ya kan, Balikpapan, Madinatul Iman. Saya bilang jangan. Saya tidak punya duit, Bu. Terus Ustadz mau bantuin saya gimana? Tenang. Saya teleponlah salah satu pejabat di Balikpapan. Cuma saya nggak mau sebut namanya ya, adalah pejabat terkenal di musim pilkada, saya nggak mau nyebut namanya. Nanti takut endorse begitu. Inisialnya wali kota. Jadi subhanallah teman-teman. Wali kota kan banyak, ada Pak Rizal ya kan, Pak Safruddin, banyak wali kota Balikpapan. Saya telepon itu, Pak Bro, ada apa Pak Ustadz? Ini saya ceritain gini-gini. Ini Balikpapan loh Pak. Kalau sampai diambil sama Kukar, saya yakinkan Bapak Balikpapan tidak cocok jadi Madinatul Iman. Malu kita Pak. Dan Pak Ustadz gini aja, tiket PP saya tanggung. Kan yang ditanggung itu cuma pesertanya. Nah ini mamanya, guru yang diberangkatkan saya yang gaji. Nanti di sana saya bayarin Pak Ustadz. Beneran ya? Beneran. Insya Allah berangkat. Luar biasa, dengan izin Allah, masuk peringkat 4. Anak Balikpapan asli, Pak. Sekarang udah kelas 2 SD. Dan 30 juz di luar kepala. Sama kayak orang Petrusi. Di luar kepala. Di luar. Kayak apa, mau pinter makannya gorengan begini. Jadi kalau mau pinter tuh buah-buahan gitu loh, Pak. Udah gorengan pakai nggak bisa milih lagi, kasihan banget ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Nah, jelas ya? Itu poin yang kedua. Jadi 0 sampai 7 dicontohin. Nanti 7 sampai 10 Pak diomongin. Nah, kebanyakan Bapak di sini udah main hukum, jangan dihukum. 7 sampai 10 tahun itu enggak boleh dihukum, diomongin aja. Kalau dia nggak sholat gimana Pak Ustadz? Biarin. Terus ngapain saya ngomongin anak suruh sholat kalau nggak sholat dibiarin? Gak ada punishmentnya, belum waktunya. Itu bukan, memerintah sholat itu bukan nyuruh dia sholat. Memerintah dia sholat itu sebenarnya lagi membentuk pola alam bawah sadar. Tahu? Itu yang disebut dengan dogma. Ya gini aja. Apa jawab omongan saya ini dijawab ya. Gak usah mikir, keluar aja, asal mulutnya keluar ngomong. Ada ucapan begini Pak. Nah, habisin makananmu. Kalau nggak kamu habisin nanti nasinya nangis. Nah, jangan duduk depan pintu, nanti kamu susah dapat jodoh. Nah, jangan duduk di atas bantal, nanti pantatmu apa hubungannya? Ya kan? Nggak nyambung kan? Tapi kenapa jawabannya bisa kompak? Itu namanya dogma. Karena mulai kecil Bapak diomongin mamanya begitu. Habisin nasimu itu sama ikannya, jangan ikannya aja. Nanti pantatmu cacing. Padahal mamanya aja nggak pengen ikannya habis. Iya kan? Jangan makan brutu, nanti kamu pikun. Karena bapaknya suka yang kenyil-kenyil begitu. Jadi bapak-bapak itu namanya mitos.
Nah, kenapa tidak diolah dengan kata-kata yang jauh lebih baik? Nah, kamu sholat ya, jangan sampai nggak sholat, orang nggak sholat nggak akan bahagia. Tidak akan bahagia orang yang tidak sholat. Sholat itu adalah pangkalnya bahagia. Kalau kamu ingin bahagia, kamu harus sholat. Sholat karena biar kamu mengerti arti bahagia. Kebahagiaan itu hanya diberikan Allah pada orang yang sholat. Maka ayo kita sholat biar kita bahagia. Diputar-putar, anak bapak tiba-tiba jadi wali kota Balikpapan. Nunggu di bandara kedatangan presiden, ya, ting 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 ting, diberitahukan Bapak Presiden Republik Indonesia telah mendarat di Bandara Sepinggan Balikpapan. Dari luar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajudan, siap komandan. Aku mau sholat duhur dulu ya. Tapi presiden sudah datang. Allah lebih utama daripada presiden. Ya Allah komandan, komandan tahu ini dari mana? Dari bapakku, orang Petrosi. Mana bapaknya? Udah meninggal ya. Ini kan ceritanya udah wali kota kan. Jadi bapak-bapak, bapakmu kok pinter? Dari ustadz. Ustadznya mana? Masih ada. Jadi teman-teman yang jelas. Itu terserah saya ngarang cerita kok. Mulut-mulut gua juga. Maka teman-teman yang berbahagia itu namanya mauidhah, Pak. Nanti udah 10 naik ke atas, Pak, baru itu namanya dipukul. Ya, pukulannya pun ada batasannya. Itu mauidhah. Kemudian berikutnya yang ketiga al-'adah, pola pembiasaan. Ini dibiasakan anak-anak itu, Pak. Dan dalam pola pembiasaan itu seperti apa? Seperti mata rantai besi, nggak boleh putus. Ini mata rantai besi dari sini ke sini semuanya besi, full untuk narik kapal tanker besar itu. Tapi di tengah-tengah sini ada kawat juga begitu. Iya, Pak. Seperti itulah yang kita lakukan. Anak-anak suruh sholat, tapi capek Pak sholat. Tapi gini Pak sholat, istiqomah. Malam-malam anak diajak jalan, bapaknya nggak jelas ngajak jalan habis maghrib. Di mall mana mungkin sholat isya, waktu adzan isya tetap nge-mall. Pulang-pulang jam 9:30, nak sholat dulu nak. Capek ya, kata ibunya istrinya, sini ku bangunin. Jangan kasihan, ngantuk gitu. Ngerti? Berarti bapak sudah membuat lubang jarum yang kecil yang berpotensi menjadi lubang jurang yang besar. Itu Pak, hati-hati. Kalau udah membiasakan, pola pembiasaan itu nggak boleh putus. Ya, selesai Ramadan kok kayak semuanya terasa hambar ya. Ya iya, Bapak putus dengan apa? Idul Fitri. Di bulan Ramadan sholat jangan yang wajib, sunnah aja Bapak tambahin. Di Idul Fitri sholat fardu aja Bapak kurangin. Jamaah kosor itu. Pada mudik semua kan? Iya. Bapak Ramadan baca Quran sehari 1 juz, 2 juz, 3 juz. Di Idul Fitri, ada yang ngaji? Nggak yakin. Udah bubar, ketemu orang, saudara, makan ini, makan itu. Bapak Ramadan sebulan full nggak makan, nggak minum. Dari Idul Fitri. Ya, memang nggak boleh puasa, tapi maksudnya jangan juga berlebihan. Ini semua masuk, emping, kacang, mente, lengkap semua. Ya kan? Itulah yang membuat akhirnya pola pembiasaan itu hilang. Anak-anak juga begitu. Yang keempat, mulahadzah. Apa mulahadzah itu Pak Ustaz? Evaluasi. Jadi kadang-kadang kalau ada anak nggak sholat, jangan dijudge tapi tanyain, apakah dalammu nggak sholat? Masalahnya apa nak? Ngantuk ayah. Kamu tidur jam berapa? Jam 10 ayah. Bismillah. Mulai malam ini dicoba tidur jam 9 ayah. Nanti besok kamu rasain bangunnya lebih enteng atau tidak. Begitu Pak diajarkan ke anak-anak. Kita tuh sering ya, bodohnya kita jadi orang tua itu nyuruh anak sesuatu yang anak itu sebenarnya nggak paham, tapi bapak nggak ngejelasin. Anak perempuan pakai jilbab, dia tahu apa jilbab itu apa, manfaatnya kenapa laki-laki nggak pakai jilbab, perempuan pakai jilbab, itu kan bapak nggak jelasin. Kalau udah kepepet malah yang ada sok-sok belagu pinter. Kenapa ayah laki-laki nggak jilbab? Udah diem, pokoknya pakai jilbab. Nggak nurut, tapak memang mulutmu. Ini kelakuan orang tua model begini, tidak memberikan akal anak untuk berkembang.
Nabi Ibrahim itu mau nyembelih anak saja, minta pendapat. Ya, apa kata Nabi Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau katakan, wahai anakku, inni ara fil manami anni adzabuka fanzur madza tara. Semalam Bapak bermimpi. Bapak melihat Allah merintahkan Bapak nyembelih kamu. Fanzur madza tara. Lihat, apa pendapatmu nak? Apa pendapatmu nak? Ini mau nyembelih Pak, minta pendapat. Ya, Bapak bayangin. Hanya kata dia sama anak diajak mulahadhah berpikir. Yang kelima atau yang terakhir hukuman. Ya tidak bisa dipungkiri manusia itu memang butuh motivasi. Makanya Allah siapkan surga, Allah siapkan neraka. Ya, biar Bapak termotivasi untuk beribadah. Sekecil apapun ibadahnya, insya Allah bisa jadi itu yang menyebabkan masuk surga. Tebarkan bibit-bibit kebaikan tanpa perlu memperhatikan besar kecilnya bibit, karena engkau tidak pernah tahu bibit mana yang kelak tumbuh menjadi pohon yang berbuah. Sebagaimana tebarkan bibit-bibit kebajikan, karena engkau tidak pernah tahu dari kebaikan apa engkau bisa masuk surga. Ini begini, masuk surga bareng-bareng. Ketemu malaikat, kenapa kami orang Petrusi masuk surga? Pasti karena kami kajian dengan Ustaz Agus? Oh tidak. Pasti kami rajin beribadah kepada Allah? Enggak. Terus kamu masuk surga hanya karena kamu menghidangkan gorengan kepada orang-orang yang pengajian. Ya, walaupun ustadznya nampaknya tidak dihidangkan apa-apa. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ini bisa menjadi 5 poin tadi Pak ya, untuk motivasi kita mendidik anak-anak kita mencintai daripada ibadah salat. Baik, tafadhol. Sebelum kami tutup, kita punya waktu 8 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan teman-teman. Ya. Sebelumnya mungkin ada hal yang katakanlah banyak hal-hal yang masuk yang tidak masuk anak istri gitu ya, yang sifatnya tidak bersih. Nah, kemudian setelah kita ya mudah-mudahan diri ini bisa dan gimana caranya dengan hal yang baik. Ya sebenarnya saya singkat aja pertanyaan biar nggak terlalu meluas ya. Intinya kita bekerja uang yang haram, kemudian kita nafkahkan kepada anak istri, dan sekarang kita udah bertobat, sadar itu salah. Apa yang harus kita lakukan? Begitu ya? Baik, yang pertama, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, pastikan bahwa tidak ada maksiat yang tidak bisa diampuni selama nyawa masih di kandung badan, ruh belum nyampe kerongkongan, matahari belum nyampe muncul di arah barat. Itu kaidah dulu. Makanya saya mau lurusin, karena ada di Quran tuh ayat Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Itu banyak diartikan orang kalau udah musyrik mau mu'alaf masuk Islam lagi ditolak. Salah. Itu maksudnya kalau sudah mati. Orang yang mati dalam keadaan syirik menyekutukan Allah, itu nggak bisa diampuni. Tapi kalau ada orang murtad, kemudian dia bertobat, dia terima, nyawanya masih ada? Ada. Ya udah. Insyaallah bisa. Jadi poin 1, berarti artinya sudah terjawab bahwa taubat yang Bapak lakukan walaupun sudah terlanjur itu tetap ada solusi. 1. Yang kedua, terus gimana Pak Ustadz dalam hal masalah uang? Tergantung. Kalau mendolimi orang, walaupun sudah tobat, tetap wajib mengembalikan apa yang Bapak dolimi. Tapi kalau tidak mendolimi orang, tidak. Contoh, yang mendolimi orang apa? Bapak utang tapi nggak bayar. Terus Bapak tobat, lunas. Anda lah, orang aja. Bayar. Bapak nipu orang, dulu jadi penipu. Memang profesinya penipu. Terus habis itu sekarang udah tobat, udah ikut kajian. Ya, paham itu dosa. Terus apa yang terjadi?
balikin duit tipuannya tadi. Nggak bisa. Astagfirullah, nggak bisa. Bapak datengin orangnya, balikin duitnya. Karena itu merugikan orang. Tapi kalau tidak mendolimi orang, hanya bertobat dan memperbanyak sedekah. Contohnya apa? Tidak mendolimi orang. Pelacur itu uang yang dimakan haram nggak Pak? Hasil dari pelacurnya. Ini Bapak pelanggan nggak Pak? Kok diam semua begini Pak? Hah? Pelacur kan melacur dapat duit tuh. Itu duitnya haram apa enggak? Siapa bilang halal tadi? Astagfirullah. Ini sudah orangnya berarti yang saya cari selama ini. Ada uang pelacur halal. 20 tahun saya ceramah baru di sini nemu jawaban itu. Jadi teman-teman, saya ulangi lagi, pelacur yang bisa Bapak datengin itu loh, ya. Nggak tahu. Ya. Bapak pelacur itu kan dapat duit. Itu uangnya halal apa haram? Haram. Uangnya haram, hadirin. Ya, pertanyaan Ustaz, apakah itu menzalimi orang? Malah menyenangkan kalian kok ya. Maka pelacur kalau bertobat uangnya tidak perlu dikembalikan ke pelanggannya. Kalau dikembalikan masalah nanti ketemu istri Bapak, Mas, ini uangmu yang tadi malam Mas. Oh dibunuh memang Bapak sama istri. Ngerti maksudnya ya? Nah, jadi itu poinnya. Nah, terus yang sudah masuk gimana Pak Ustadz? Disterilkan dengan sedekah. Disterilkan dengan sedekah. Ya memang anak makan uang haram itu Pak, dia nggak dosa, tapi efeknya ada. Jadi buat bapak-bapak punya bisnis haram, Bapak cokokin mulut anak dengan uang haram. Anak itu dosa? Enggak, dia nggak tahu kok. Tapi dia menanggung efeknya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ada yang lain? Baik, jika tidak ada kita cukupi sekian. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.